Salam, Horas, menjua-jua, Yahoo. Selamat bertemu dalam channel langsung Sitorus pada kesempatan ini yang akan kita gunakan untuk memahami, menafsirkan apa yang menjadi epistel pada tanggal 2 Maret tahun 2025 yang kita sebut juga sebagai Minggu Estomihi. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita doakan untuk itu, dan mari kita sebarkan video ini, ajak kawan-kawan kita juga mendengarkannya, mensubscribe-nya, dan menyebarkan seluas-luasnya sehingga semakin banyak yang diberkati oleh Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita menerima penyertaan dari Tuhan sebagaimana ditulis Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat 18 ditambah pasal 4 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang dia inginkan untuk dilakukan orang lain kepadanya. Amin. Tema yang diusulkan di dalam almanak kita menyatakan atau memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa capai itu, karena tema ini diambil dari Evangelium, yakni Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita hidup di dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru yang dimaksudkan itu sebenarnya telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, di mana dikatakan, kalau kita baca Yeremia 31 ya, tentang perjanjian baru itu,
bahwa Tuhan akan menuliskan firman-Nya di dalam hati umat-Nya. Tuhan akan menuliskan firman-Nya di dalam hati mereka. Sehingga dikatakan terus terang di sana bahwa ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Tetapi sekarang ini dalam perjanjian baru, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri yang menjadi ngilu. Beginilah perjanjian baru yang diadakan Tuhan dengan kaumnya, umat Israel, dan itu berlaku sampai sekarang. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bahkan tidak akan usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Kapan itu dipenuhi oleh Tuhan? Tentu saja setelah Dia mengutus anaknya yang tunggal sebagai logos atau firman yang menjadi manusia, dan Tuhan Yesus bukan mengajar hukum Taurat sebagai yang utama. Itu agak berbanding terbalik dengan kaum Farisi, para imam, dan tokoh-tokoh agama Yahudi. Walaupun Yesus mengatakan bahwa tidak satu noktah pun dari firman Tuhan yang dalam perjanjian lama itu akan terhapus. Karena itu penting, makanya kita tetap berpegang kepada hukum Taurat. Tapi apa yang menjadi baru adalah bahwa kita tidak beku, ya. Kita tidak terpajang dikungkung oleh hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel di padang gurun dan dituliskan di dalam loh batu. Melainkan kita dimasukkan kepada suatu hukum yang baru yang sebenarnya sudah dinyatakan juga di dalam perjanjian lama, tapi sering dilupakan oleh orang Israel, yakni hukum kasih, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu, kata Tuhan Yesus, dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan dilakukan orang lain kepadamu. Jadi Yesus mengajarkan dan memperdalam apa inti daripada hukum Taurat itu, dan hukum itu tidak tertulis dalam loh batu lagi, tetapi tertulis di dalam loh daging, yakni dalam hati manusia. Hukum bukan hukum Taurat yang 10 itu yang dituliskan, tetapi walaupun harus diingat, namun yang tertulis adalah hukum Taurat itu dituliskan di dalam hati, atau firman Tuhan itu dituliskan di dalam hati manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam evangelium kita bahwa waktu Musa, ya, menerima hukum Taurat yang 10 itu, setelah loh yang pertama dipecahkannya karena umat Israel berdosa, dia disuruh lagi untuk naik dan membuat loh batu itu dan menulisnya, ya. Tuhan menyuruh Musa menulis seperti apa yang dituliskan
oleh Tuhan sendiri di dalam Roh yang baru itu. Sewaktu dia turun dari Bukit Sinai, wajahnya bersinar oleh karena sinar yang dilimpahkan oleh Tuhan sebagai sinar kemuliaan, cahaya kemuliaan di wajah Musa. Tetapi setelah dia berhadapan dengan bangsa Israel tidak tahan melihat cahaya itu. Sehingga mereka mengatakan agar Musa menutupi wajahnya agar mereka mampu dekat kepada Musa. Mengapa mereka tidak mampu melihat cahaya itu? Karena mereka berdosa. Dan memang Musa sewaktu berhadapan dengan bangsa itu selalu menyelubungi wajahnya agar mereka bisa mendekat kepada Musa dan mendengar firman Tuhan. Tetapi yang jelas pada waktu itu Musa tidak menyampaikan pengampunan dosa kepada bangsa Israel. Ya. Maka wajah yang bersinar atau memancar dari wajah Musa merupakan wajah atau cahaya yang menghukum orang-orang berdosa. Lalu mereka meminta agar cahaya itu ditutupi. Dan memang kalau Musa menghadap Tuhan, selubung wajahnya dibuka dan dia berbicara dengan Tuhan dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, oleh karena dosa umat manusia, cahaya kemuliaan Tuhan dari wajah nabinya menjadi terselubung. Dan selagi bangsa umat Israel itu berada di dalam dosa, selubung itu tidak pernah dibuka. Karena mereka tidak tahan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Suci dan Maha Agung itu. Jadi bisa cahaya kemuliaan menghukum orang-orang berdosa. Beda dengan apa yang dalam Perjanjian Baru. Setelah hukum Taurat itu dituliskan di dalam hati manusia, dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya, mereka mendapat cahaya kemuliaan Tuhan, dan itu wajah-wajah setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus memancarkan cahaya kemuliaan Raja atau cahaya kemuliaan Tuhan, tetapi bukan cahaya yang menghukum. Karena cahaya kemuliaan Tuhan sebagaimana dipertontonkan Tuhan sewaktu dia memperoleh atau dimuliakan di atas gunung, ya, dia bersama Elia dan Musa di sana. Cahaya kemuliaan itu dapat dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus yang berada di dekatnya. Bahkan murid-muridnya mengatakan karena mereka memahami bahwa ada 3 orang di sana, murid-murid itu bertanya, apakah perlu kami dirikan 3 rumah, ya, 1 bagi Elia, 1 bagi Musa, dan 1 bagimu guru Tuhan, katanya. Tapi memang cahaya itu selanjutnya tidak lagi kelihatan. Namun cahaya Tuhan tidak lagi ditutupi, dibukakan. Dan ternyata cahaya kemuliaan Tuhan itu dapat memancar kepada setiap orang atau dari setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan yang dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kesegambarannya dengan Tuhan dipulihkan. Jadi penebusan, pengampunan dosa dan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui karya Tuhan Yesus Kristus memulihkan hormat dan kemuliaan yang dimiliki manusia sewaktu diciptakan. Ya. Kemudian
Mereka akan memancarkan kemuliaan Tuhan yang bukan menghukum, bukan mematikan, tetapi menghidupkan. Walaupun cahaya itu tidak selalu nampak, namun itu selalu memancar dari wajah setiap orang yang percaya. Perjanjian Lama yang memberikan hukum Taurat itu ternyata akhirnya setelah menjadi syariat-syariat keagamaan tidak lagi menyelamatkan, tetapi menjadi mengintip orang apakah manusia jatuh ke dalam dosa untuk dihukum, bahkan dihukum mati. Dengan 613 syariat agama Yahudi itu, manusia memang seperti dikandang, dipagari agar tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi justru dengan ketidakmampuan manusia melakukan semua syariat itu, mereka melanggar semuanya dan terhukum, bahkan hukuman mati. Dan sekarang dalam bahasa yang baru dikatakan akan dihukum masuk ke neraka. Namun cahaya kemuliaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah cahaya kemuliaan yang menyelamatkan. Karena cahaya kemuliaan itulah yang memancar setelah Paulus dipanggil oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Paulus punya keberanian untuk bertindak, berlaku, memancarkan cahaya kemuliaan yang dia terima, yakni dengan tugas-tugas yang sangat berat dan walaupun penuh tantangan yang akan menutupinya, tidak mau lagi diselubungi. Namun, selalu nampak wajah yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Lihatlah bedanya kita dengan orang-orang yang lain. Dulu memang orang Kristen menutupi wajah, apalagi perempuan. Dengan istilah sekarang mereka menggunakan kerudung. Tapi setelah semakin menyadari bahwa cahaya kemuliaan Tuhan harus dipancarkan dari wajah baik laki-laki maupun wajah perempuan, makanya perempuan Kristen itu menanggalkan kerudungnya dan membukanya serta mengatur rambutnya agar jangan jangge-jangge, tetapi teratur, ya, agar jangan berterbangan oleh angin. Jadi perempuan-perempuan juga diikutkan memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lalu, mengapa orang Yahudi sampai sekarang tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Ya, karena mereka menginginkan bahwa selubung yang menutupi makna daripada hukum Taurat itu tetap terpaku di sana dan tidak dibukakan. Dan memang setinggi apapun jabatan imam di kalangan orang Israel, jabatan imam itu tidak mampu untuk membuka selubung yang menutupi cahaya kemuliaan Tuhan di dalam lingkaran kehidupan orang-orang percaya. Karena apa? Imannya yang menjadi selubung yang menutupi wajah mereka. Iman yang tidak move on, yang tidak bergerak, yang tidak menerima bahwa Mesias atau Juru Selamat bagi mereka telah datang di dunia. Dan keselamatan ditawarkan kepada mereka, sehingga hukum Musa dianggap lebih penting dari semuanya. Bukan inti hukum Musa itu yang lebih penting, tetapi Yesus menangkap inti hukum Musa itu yang lebih utama daripada tetek bengek yang lain. Sehingga agar umat Tuhan tidak terjebak ke dalam jorgong-jorgong atau jerat-jerat yang mematikan. Makanya Paulus mengatakan, hukum Taurat itu mengantar kita kepada kematian. Karena tidak ada orang yang bisa berhasil melakukan hukum Taurat itu secara sempurna.
kecuali kalau dia melakukan apa yang diajarkan Yesus Kristus, yaitu inti hukum Taurat itu, hukum kasih kepada Bapa, hukum kasih kepada sesama, dan hukum kasih kepada musuh, dan juga perbuatan-perbuatan baik yang diinginkan dilakukan orang lain juga. Kalau bisa memang orang Yahudi bisa demikian, walaupun mereka tidak terbaptis, mereka menjadi pengikut Tuhan yang setia dan berada dalam rel ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak demikian, mereka akan sudah memberhalakan agama. Kalau agama diberhalakan, itu sudah menyalahi kepada anjuran Tuhan menurut hukum Taurat. Banyak sekarang orang yang memberhalakan agama itu. Kalau tidak begini, kalau tidak begini, kalau tidak begini, makanya kau hancur, tidak masuk dalam kerajaan Tuhan kau, pasti kau ke neraka katanya. Tetapi kalau Tuhan menyampaikan pengampunan dosa, maka hukum kasih pasti tidak akan pernah menjadi jerat kematian kepada kita. Dan itulah perjanjian baru yang telah diberikan kepada kita, diberikan kepada Rasul Paulus setelah dia ditangkap di jalan ke Damaskus, ya. Dan karena orang Yahudi sampai sekarang tidak mau membuka selubung itu dan tidak mau menggunakan kunci pembukaan selubung itu adalah Yesus Kristus, makanya mereka keliling-keliling di dalam lingkaran kematian itu. Bahkan kalau mati katanya akan ke alam barzah, ke Seol, dan tidak pernah terus seperti Abraham, ya, masuk ke surga, dan tidak pernah seperti Lazarus yang miskin itu langsung diangkat ke pangkuan Abraham di surga. Karena apa? Mereka dihambat oleh hukum-hukum syariah keagamaan mereka yang tidak bisa mereka lakukan secara sempurna. Tapi siapa yang melakukan hukum Kristus, hukum kasih, dan meminta bantuan Roh Kudus dalam melakukannya, pasti cahaya kemuliaan Tuhan memancar dari dia, dan buah-buah kasih itu akan terus bekerja dan muncul dari diri orang tersebut. Dan tentu saja di wajahnya akan nampak kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus. Karena kesegambarannya dengan Tuhan akan direfresh, diperbaharui, dan bahkan lebih indah lagi dari semula sewaktu penciptaan umat manusia atau Adam dan Hawa. Kemuliaan itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan itu adalah roh, dan roh itu bisa berdiam di dalam diri kita. Karena tubuh orang Kristen menjadi bait suci Roh Kudus, sehingga cahaya Tuhan akan dipancarkan dengan kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Tentu saja kalau itu sudah terjadi kepada diri kita, ya, kemurahan Allah, kemurahan Tuhan Jehovah Elohim itu terus bekerja di dalam diri kita. Dan tentu saja kita rela menerima pelayanan-pelayanan di dalam Kristus. Karena apa? Hukum kasih kepada Allah, hukum kasih kepada sesama, hukum kasih kepada musuh akan bermuara di dalam perbuatan-perbuatan baik. Sehingga dikatakan oleh Yakobus bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan. Tidak bisa timpang katanya. Walaupun Martin Luther mengatakan sola fide, ya, hanya oleh karena iman, itu dalam rangka menyambut keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tanpa syarat, hanya iman syaratnya. Tetapi buahnya adalah buah roh, buah kasih. Dan itulah yang membahagiakan di hadapan Tuhan. Dan orang yang berpegang kepada anugerah kemurahan Tuhan tersebut pasti tidak akan pernah tawar hati.
karena dia tahu pasti bahwa dia akan mewarisi segala kekayaan Tuhan baik di bumi maupun di surga. Walaupun bagaimana beratnya tantangan seperti dihadapi Paulus, dia tidak tawar hati dalam rangka memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Tentu pancarannya adalah melalui perbuatan baik yang tidak perlu kita katakan di sini satu persatu, karena itu sangat situasional dan kondisional dalam rangka melakukan perbuatan baik itu. Kita tidak perlu membuat 613 lagi hukum-hukum syariat keagamaan kita. Tetapi dengan hukum kasih itu dapat kita mempergunakan hukum-hukum adat kita, disucikan untuk kerajaan Tuhan, dan itu menjadi kebahagiaan bagi kita semua, ya. Dan dengan demikian kita tidak memalsukan firman Tuhan. Walaupun banyak sekarang ini menggugat bahwa Paulus itu, ya, memalsukan firman Tuhan, dan Kristen katanya memalsukan firman Tuhan, itu semua tuduhan palsu. Mereka yang memalsukan firman Tuhan, mereka yang mengkarang-karang semua, ini wahyu Allah, ini wahyu Allah, diriwayatkan oleh sianu katanya. Itu tidak bisa masuk akal kita, apalagi masuk iman kita. Karena apa? Kita adalah saksi kehidupan Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu, yang adalah logos atau firman Tuhan yang menjadi manusia dan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kita, yang bangkit untuk kebangkitan kita, yang naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi orang-orang beriman, dan dari sana memerintah kita agar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan, sehingga kita menjadi terang yang luar biasa. Karena kalau jutaan terang bercahaya, dunia akan terang benderang. Kalau cukup banyak garam dunia, seperti garam yang digali oleh bangsa Israel dari Laut Mati, sungguh banyak kegunaannya. Bukan hanya untuk masuk di kuali, tetapi bahkan untuk mengamankan senjata nuklir pun garam digunakan. Dan kita pun begitu. Agar kejahatan-kejahatan tidak meledak-ledak di dunia ini, fungsi kegaraman kita, ya, harus bekerja luar biasa, sehingga semuanya tidak ada yang busuk. Seperti ikan-ikan yang ditangkap tidak akan busuk, tetapi awet. Dan yang lain-lainnya, hal-hal yang membahayakan kehidupan akan hilang oleh karena kegaraman kita. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Paulus, dan kita lanjutkan apa yang diperbuatnya itu, sehingga kita tidak membuat licik, ya, tidak mengatakan hal-hal yang meliciki manusia di dunia ini, ya, dan tidak memalsukan firman Allah. Walaupun kita dituduh di situ itu tuduhan palsu, ya. Kita menyatakan kebenaran, ya. Diterima manusia atau tidak, tanggung jawabnya menerima itu atau tidak. Kalau tidak diterima, Tuhan akan berbicara sama dia. Kalau diterima, dia akan mewarisi semua harta kekayaan Tuhan di bumi ini dan juga di surga. Kiranya Tuhan menyertai kita yang telah dijadikannya menjadi lampu-lampu terang yang mencahayakan, memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan di dunia ini. Sehingga secara cuma-cuma seluruh umat manusia dapat menerima terang itu. Dan oleh karena menikmati terang Tuhan, mereka bisa hidup bahagia dan penuh damai sejahtera. Siapa yang melanggar kehidupan di bawah cahaya terang Tuhan itu, dia akan mendapat risiko kematian. Jangan ubah agamamu menjadi agama aturan-aturan, tetapi buatlah agamamu menjadi agama kasih sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan yang sampai kepada kami. Semoga kami diungkapkan hati
agar kami mengenal diri kami sebagai pemancar atau yang menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan di sekitar kami. Dan dengan demikian dunia kami semakin damai sejahtera. Tuhan, kami secara khusus berdoa agar Tuhan menolong Presiden Amerika Donald Trump untuk terus berusaha menciptakan damai di tengah-tengah dunia ini, agar perang Ukraina dan Rusia bisa diselesaikan, dan ketegangan-ketegangan antara Amerika, Tiongkok, dan Rusia bisa diredakan, dan perekonomian dunia bisa pulih kembali untuk kesempatan kepada manusia saling menolong menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, agar kemiskinan dan kejahatan semakin terhapus dari tengah-tengah umat-Mu seluruhnya. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya mereka juga memancarkan cahaya kemuliaan-Mu dan punya harapan yang kuat dan berani menerima kehidupan yang daripada-Mu, walau bagaimana beratnya pun penderitaan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.